Halo semuanya, saya Hendra, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan presentasikan materi soal perilaku organisasi. Ini nama-nama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Materi yang akan saya presentasikan diantaranya pengertian perilaku organisasi, manfaat perilaku organisasi, perilaku individu dalam organisasi, perilaku kelompok dalam organisasi, mengapa perilaku organisasi penting, serta pendekatan perilaku organisasi. Materi yang pertama adalah pengertian dari perilaku organisasi. Nah, jadi perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan suatu organisasi. Jadi sederhananya, perilaku organisasi adalah perilaku suatu individu, kelompok, maupun hubungan antara individu dengan kelompok di dalam suatu organisasi. Ini adalah definisi dari perilaku organisasi menurut Robin dan Jas dan juga Profesor Joe Kelly. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai manfaat dari perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi bisa sebagai map bagi kehidupan para anggota organisasi. Yang kedua, perilaku organisasi bisa memprediksi kelangsungan kehidupan organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi bisa menyebabkan hubungan interpersonal antar anggota organisasi bisa berjalan dengan lebih baik. Yang keempat, mencegah masalah dan mempermudah penyelesaian masalah dalam suatu organisasi. Yang kelima, perilaku organisasi bisa membantu manajer untuk dapat memahami berbagai kejadian yang ada di dalam kehidupan organisasi. Yang keenam dan terakhir, manajer organisasi dapat mengarahkan dan mengendalikan bawahannya secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perilaku individu dalam organisasi. Teori kepribadian. Third Theory menyatakan bahwa kepribadian dilihat dari sifat tertentu seperti ketelitian dan ketidakketelitian, keramahan dan ketidakramahan, dan lain-lain. Psikodinamik teori. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda karena setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi rangsangan-rangsangan yang mereka hadapi. Humanistic teori. Setiap manusia memiliki kemampuan tumbuh dan beraktualisasi diri. Perilaku kelompok dalam organisasi. Jenis-jenis kelompok. Kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok-kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial. Dan ada juga kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk karena kepentingan yang sama dan pergaulan. Mengapa perilaku organisasi penting? Adapun beberapa pendapat ahli. Yang pertama, practical application, menyatakan bahwa praktek langsung tentang perilaku organisasi. Yang kedua, ada personal growth, tentang lebih mengenal diri dan orang lain. Yang ketiga, ada increased knowledge, tentang mengembangkan pengetahuan tentang manusia dan pekerjaan. Pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan perilaku manusia yang positif dan keinginan bebas dan menggunakan konsep seperti harapan, permintaan, dan tujuan. Dan ada juga pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial merupakan perilaku yang dapat dijelaskan dengan baik dalam konteks interaksi resiprokal berkelanjutan antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Itu saja presentasi dari kami mengenai perilaku organisasi. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan membuat
kalian lebih paham mengenai apa itu perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih.